di sebuah bukit kecil samping area persawahan yang berjarak cukup jauh dari pemukiman warga. Hiduplah seorang wanita tua renta yang bernama Mbah Yut, atau biasa dipanggil dengan Mbah Uyut. Mbah Uyut hidup sebatang kara, tanpa sanak saudara. Kegiatan sehari-harinya berkebun di depan rumahnya untuk kebutuhan makannya. Anakku Murni suka sekali makanan pedas. Selebihnya Mbah Uyut biasa duduk di teras rumahnya sambil terdiam memandangi persawahan sekitar. Tidak ada yang banyak tahu soal riwayat hidup Mbah Uyut. Murni suka sekali bubur. Apakah beliau pernah punya suami atau tidak? Tidak ada yang tahu pasti. Ternyata begitu banyak rumor buruk tentang kehidupannya. Ada yang mengatakan bahwa Mbah Uyut adalah penganut ilmu hitam. Bahkan banyak pula yang bilang zaman mudanya Mbah Uyut pernah secara diam-diam membuka praktik ilegal yang membantu orang-orang menggugurkan kandungan. Dan tidak cuma itu. Rumor lainnya mengatakan bahwa Mbah Uyut ini adalah seorang pelaku ritual ilmu hitam yang mengerikan, yaitu dengan memanfaatkan janin hasil aborsi untuk upacara persembahan. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Mbah Uyut adalah orang baik. Karena Mbah Uyut selalu bersikap ramah pada anak-anak kecil yang kebetulan lewat rumahnya. Dan juga Mbah Uyut sering berbagi makanan dengan anak-anak tersebut. Meski begitu, satu hal yang tidak bisa dibantah dari Mbah Uyut, yaitu tawanya yang khas dan melengking membuat merinding bagi siapapun yang mendengarnya dari dekat.
Akhirnya, beberapa tahun kemudian, Mbah Uyut ditemukan meninggal sendirian di pondok tempat tinggalnya. Yang mana kematiannya tidak diketahui siapapun. Bahkan mayatnya ditemukan tergeletak membusuk begitu saja di dalam gubuknya. Hingga muncullah sebuah kejadian ganjil di desa tersebut. Ketika dalam proses pemakaman Mbah Uyut, warga bersepakat agar jasad Mbah Uyut untuk segera dimakamkan secepatnya. Dan akhirnya, proses penggalian liang lahat pun mulai dilakukan. Mana Pak Detarjo? Entahlah, belum datang juga. Pak Detarjo adalah tukang gali kubur di desa tersebut. Ia tengah bersiap-siap untuk berangkat menuju lokasi TPU pemakaman Mbah Uyut. Ketika dalam perjalanan, memilih berjalan kaki menuju lokasi TPU. Siapa itu? Sepertinya ada yang memanggil namaku. Jangan-jangan suara itu. Pak Detarjo terus melangkah dan fokus pada jalan setapak yang banyak ditutupi daun jati kering yang terus beriak berisik ketika diinjak. Pak D berhenti seketika dan menoleh untuk memastikan apa yang ia dengar barusan. Belum datang juga? Tiba-tiba terdengar lagi suara seseorang yang memanggil namanya. Suaranya terdengar seperti suara wanita tua. Aku kenal suara itu. Itu suara Mbah Uyut. Jangan-jangan semua rumor itu benar? Mulailah hawa seram menghampiri bulu kuduknya. Dia akan menjadikan tumbal.
Tarjo mendadak kaku gemetar tak dapat bergerak. Kakinya terasa seperti tak bertulang. Hari pun berganti. Masyarakat desa berbondong-bondong di tempat pemakaman. Dan ternyata pagi itu ada 2 pemakaman sekaligus, yaitu penguburan jasad Mbah Uyut dan pemakaman Pak De Tarjo yang meninggal secara mendadak. Pagi sekali kau berangkat? Namanya juga mencari rejeki. Rajin sekali dia. Mayatnya ditemukan sudah membujur kaku di antara pepohonan jati oleh orang yang kebetulan sedang pergi ke sawah pagi hari buta. Pak De Tarjo. Semenjak kejadian itu, suasana desa menjadi mencekam. Tak ada rumah yang berani membuka pintu saat malam. Bahkan tak satu pun warga desa yang berani keluar saat selesai azan maghrib berkumandang. Makin kencang tersiar rumor. Bahwa arwah Mbah Uyut berkeliaran di desa itu untuk meminta tumbal. Anakku Marni, "20 tahun yang lalu, di desa ini, terjadi peristiwa yang sangat mengerikan. Seorang gadis bisu bernama Murni diarak oleh warga menuju ke lapangan terbuka. Sang gadis dituduh telah melakukan tindak asusila terhadap seorang bapak kepala desa. Pria itu mengaku bahwa Murni diam-diam sering mengintipnya di kamar, dan malam itu Murni kepergok masuk ke dalam kamar bapak kepala desa yang sedang tidur dan melakukan pelecehan. Pak kepala desa memanggil tukang kebunnya, yaitu Pak De Tarjo. Pak De Tarjo memanggil para warga, dan Murni pun diarak untuk dihakimi.
Gadis ini telah menghina kepala desa kita. Dia pantas mendapatkan hukuman. Di tengah lapangan terbuka, Murni sang gadis bisu dengan tubuh lemahnya dibakar hidup-hidup di depan seluruh warga desa. Murni adalah anak semata wayang dari Mbah Uyut. Gadis muda ini memang terlahir bisu. Meski begitu, Mbah Uyut sangat menyayanginya. Suatu saat Murni meminta izin kepada Mbah Uyut untuk bekerja di rumah Pak Kepala Desa dari desa sebelah sebagai seorang pembantu. Mbah Uyut pun mengizinkan kemauan putrinya tersebut. Baik-baiklah di sana, anakku. Murni bekerja sangat rajin di kediaman Bapak Kepala Desa. Hingga suatu saat, Bapak Kepala Desa pun tertarik dengan kecantikan Murni sang gadis bisu. Dia cantik sekali. Setiap kali ada kesempatan, Pak Kepala Desa selalu berusaha menggoda Murni. Murni, kau ini rajin sekali. Murni, tolong bantu Bapak sebentar. Dan pada akhirnya, setelah beberapa bulan berlalu, Sebentar saja, Murni. Murni, anakku. Murni mengadu kepada sang ibu, yaitu Mbah Uyut, bahwa dirinya tengah hamil. Betapa hancur hati Mbah Uyut mendengar cerita Murni atas perlakuan majikannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan di hari terakhir kepergian Murni setelah menceritakan itu, Murni tidak pernah kembali lagi.
Murni anakku, di mana kau nak? Murni? Hingga akhirnya terdengar bahwa ada gadis bisu yang dibakar hidup-hidup di desa sebelah. Dia bisu? Si seorang gadis telah dibakar di sana. Gadis bisu? Dibakar? Malam itu, setelah Murni memberitahu sang ibu, Murni lekas bergegas menuju ke rumah bapak kepala desa. Dan mengatakan bahwa dirinya tengah berbadan dua. Kau sengaja ingin merusak nama baikku? Atau kau mau minta uang? Dasar orang miskin. Betapa syok dan ketakutannya bapak kepala desa. Dia takut sekali nama baiknya akan tercemar di desa tersebut. Biar saya yang atasi, Pak. Ini hanya masalah kecil. Bapak tenang saja. Aku tahu siapa ibumu. Di antara kalian hanya boleh satu yang selamat. Kau atau ibumu? Akhirnya kepala desa sekongkol dengan Pak De Tarjo untuk memfitnah Murni, sekaligus memusnahkan barang bukti. Dengan kemarahannya, Mbah Uyut sengaja datang ke desa tersebut untuk balas dendam. Mbah Uyut sengaja mengambil abu jasad Murni untuk bermain ilmu hitam dan meneror seluruh warga desa. Mereka semua akan merasakan rasanya terbakar hidup-hidup.